Nggih, dan saya Bu Nani, Pripun J, menurut Pak? Dalem. panjenengan, nggih, menurut panjenengan, jenengan niku ngajar di kelas 6 sudah berapa tahun? Saya ngajar di kelas 6 kurang lebih 8 tahun, Pak. Walah, alah, alah, alah. 6 ping 8 gitu. Tiap tahun kelas 6 selama 8 tahun, nggih. Nggih, Sama Pak. sekali, nggih. Menurut jenengan 3 tahun terakhir ini, 3 tahun itu berarti tahun 2022, lulusan 22, Nggih, 2. lulusan 21 dan lulusan 20. Nggih. Putus, Pak. Oke, putus, berhenti. Sinyal sama. Sinyal berikut. Putus. Ya. Pak Arinta yang putus. Berhenti. Pripun, Pak? Apa? Tadi sinyalnya putus-putus. Hilang. Bu Nani malih. Pak. Nilai 3 tahun terakhir J. itu semakin meningkat, semakin menurun, atau naik turun 3 tahun? Menurut saya, Pak, sesuai dengan hasil laporan, Ya. kalau saya merasakan meningkat, Pak, tetapi tidak signifikan langsung buruk, Pak, karena mengingat bahwa siswanya juga tidak stabil. Ya, kadang jumlahnya niku 20 lebih, kadang di bawah 20. Nah, itu tidak stabil, Pak, meningkat tidak signifikan gitu. Tak niki enak pundi ngajar murid sidik karo muridnya akeh? Bagi saya sama saja, Pak. Oh gitu? Iya, tanggung jawabnya sama besarnya loh, Pak. Oh, sedikit ya. atau banyak itu sama. Jadi kalau Justru saya sama tanggung jawabnya sama. Jadi sama saja, Pak. Kalau tanggung jawabnya sama, berarti kalau murid sedikit dan banyak nanti jenengan sama saja. Nanti kalau jenengan dikasih murid 60 orang gimana? Nanti dibagi dua, Bapak. Nah, kan berarti jawaban awal tadi sudah tercancel. Berarti maksudnya murid dalam artian banyak, murid banyak lebih repot daripada murid sedikit. Pinter kecah sitik luwih gampang gitu. Nggih mboten. Belum tentu, Pak. Tentu lulu. Kalau murid sedikit, nulis sewu, Pak. Untuk setiap anak kan punya penangkapan yang berbeda. Nah, itu juga kalau sedikit, nyuwun sewu, standarnya juga lemah, kita juga kesulitan loh, Pak. Gitu. Nanti jenengan terus meninjau. Nanti umur juga mempengaruhi. Walah. Mungkin lingkungan keluarga gitu, Pak J. Nah, ngoten niku ya ora barbar. Maksudnya saya itu misalnya muridnya dianggap dari latar belakang, daya penerimaannya sama, itu murid sedikit dan banyak kan enak yang sedikit ngajarnya. Teori pendidikan begitu loh, tapi jangan meninjau tergantung larinya kadang di rumah juga susah, di rumah juga banyak masalah, anak ngoten niku ya ora barbar. Masih Bu Nani. Siapa? Supaya kelas 6 itu bisa menghadapi ujian mencapai nilai maksimal, strategi apa saja selama 8 tahun? Selama 8 tahun saya memberikan les tambahan, Pak, sesudah jam pelajaran pulang. Karena kan Kudus itu kan kalau sore juga anak-anak juga belajar di TPQ atau madrasah, ya, Pak. Jadi memang pada saat pulang saya memberikan tambahan pelajaran. Tentu saja kadang dibantu dengan Bapak Ibu guru yang lain, Pak. Dan terus di samping niko ada juga kita penambahan materi, Pak. Misalkan banyak latihan soal, Pak. Soal latihan yang tahun-tahun sebelumnya, karena siapa tahu kemungkinannya kan hampir sama, walaupun mungkin redaksi kata-katanya akan berbeda. Betul Bu, matur nuwun. Terus kalau
Sampun nyambung Bu Nani. Nggih, Pak. Nggih, pripun, Pak? Nggih. Ya, beliau hilang ya. Namanya nyambung lagi. Nggih, Pak. Nggih, Pak, monggo. Nggih. Jam kerja jenengan tambah. Ini dihitung kerja bakti karena jenengan sudah pegawai negeri atau ada uang transportnya? Kalau yang saya alami ya Pak, sedikit banyak ada Bapak. Oh nggih, syukur. Nggih, alhamdulillah. Nambah motivasi, ngoten lho. Tapi niatnya nggih tidak melulu hanya untuk niku nggih Pak. Memang untuk anak-anak. Nek diitung ngoten mboten cucuk honore gitu. Oleh sekolah ya suwe gitu. Nah, malih Bu, untuk pembuatan RPP di SD Lau itu dikoordinir oleh kepala sekolah untuk formatnya disamakan atau disuruh mencari sesuai KKG atau disesuai dengan yang dibuat oleh guru. Kalau mriki sesuai dengan model KKG biasanya Pak, atau menyesuaikan. Jadi di KKG guru kelas, PJOK maupun guru mapel yang lain nanti ada cara penyusunannya. Jadi bisa saja disesuaikan dengan kondisi sekolah juga Pak. Ngoten. Priki, sing rekod priki. Pak J. Hilang lagi kan? Pak J. Yang tadi Bu, format antara kelas 1 sampai kelas 6 kan sesuai dengan KKG masing-masing. Berarti ada kemungkinan formatnya beda gitu nggih antara kelas bawah dan kelas atas gitu nggih. Kemungkinan Pak, tapi mungkin dalam artian tidak muatannya, tapi ini komponennya insya Allah sama. Kan kebutuhan anak kelas rendah dan kelas tinggi beda. Mata pelajarannya juga berbeda Pak. Betul. Dan ikut tidak menjadi masalah nggih antar guru nggih. Insya Allah mboten Pak, selama di sini mboten. Kemudian ini saya tujukan jenengan istirahat dulu Bu Nani. Tapi jangan pergi. Masih lagi nanti. Siapa Pak? Ini saya selingi Bu Rizda dulu. Bu Rizda. Bu Rizda masih muda, guru agama. Berarti orangnya solehah ini gitu. Amin. Semoga ya Pak. Menurut Bu Rizda itu yang harus tercantum di dalam RPP jenengan itu unsurnya apa saja Bu? Yang pokok-pokok saja. Identitas. Kemudian KI. Kemudian pokoknya tujuan itu ada KI KD gitu. Iya dan lain-lain. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Terus langkah pembelajaran dibagi 3. Pendahuluan, inti, kegiatan inti dan penutup. Kemudian setelah itu ada metode sumber belajar. Metode dan sumber belajar. Dilajengaken kalih penilaian Pak. Penilaian leres untuk langkah penutup itu kira-kira ini saling membetulkan nanti sama Bu. Ini pertanyaan untuk bersama-sama. Yang ada di dalam langkah penutup itu apa saja? Monggo Ibu-ibu. Bu Rida refleksi Pak. Ya, refleksi leres. Refleksi apa malih? Refleksi kemudian kesimpulan.
dari pembelajaran hari ini. Iya. Kemudian penguatan dan pemberian tugas anak. Oke, ada ditambahkan Bun? Doa. Feedback Pak, umpan balik. Umpan balik. Umpan balik. Bedanya umpan balik dengan refleksi nopo? Sama. Ya hampir sama. Sama kita J. Ditambah Apalagi? untuk kegiatan terakhirnya diakhiri dengan doa penutup, Pak. Nggih, nggih. Paling akhir amin gitu nggih. Iya, amin. Pak leres J. Ada mungkin Bu siapa? Bu Wuji atau Bu siapa tadi? Wiji. Bu Wiji. Oh, J. orangnya sudah terbang. Oh, niki Pak. Pripun Pak? Pripun? Oh, kalau enggak ngikuti ya saya tanya ya tadi untuk langkah penutup tadi kurangnya apa gitu. Tapi enggak apa-apa nanti biar dijawab sama Bu Nani sama Bu Rizda. Langkah penutup tadi sudah bagus, tapi menurut saya masih ada yang kurang, Bu. Kira-kira apa yang kurang? Nggih, ayo. Sudah menyanyikan lagu. Sudah nggih, Sudah. Refleksi sudah. Menyanyikan lagu daerah. Menyanyikan lagu daerah. Pripun Pak sampun ketemu Halo, Bu J. Bu Rizda ke belakang. Boten niki Pak, boten. Pripun niki Pak? Ame tak kandani kok. Oh J, niki Pak. Kurang satu langkahnya untuk penutup, memberikan informasi untuk topik besok pagi. Pamane saiki mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Lah besok kita mempelajari tentang hama tumbuh-tumbuhan. Tujuannya apa? Supaya anak-anak sudah mencari data tentang hama tumbuh-tumbuhan gitu. Karena SD ya enggak mungkin cari, paling-paling wah ada ketertarikan, wah besok belajar tentang hama gitu, nggih. Ya, kalau di situ belum biasa menyampaikan itu ya nanti dicoba saja, nanti anak-anak akan sangat senang besok akan belajar apa gitu. Tambahan mawon, tambahan saja tapi tidak harus karena saya bukan pembina penjenengan gitu. Iya Pak. Nggih. Kemudian untuk masih tentang RPP lagi. RPP yang bagus menurut jenengan langkah kerjanya atau yang bentuknya seperti apa? Atau pengambilan metodenya yang bagaimana? Yang paling bagus menurut jenengan? Termasuk Bu Wiji, ayo. Nggih, Bu Wiji, pembelajaran yang bagus niku metodenya ingkang kados menapa, Bu? Ya, sebaiknya itu lebih dari satu metode pembelajaran, Pak. Jawab cerah diskusi kelompok. Sama betul. Jawabannya Bu Wiji betul. Tapi saya tambah lagi lebih dari satu dan yang mengaktifkan siswa. Jadi guru ampun jam itu tekan jam 12 cerita dewi. Nah, padahal nek guru-guru rapat niku Bapak Kepala Sekolah ngendikan lagi seprapat jam Bu Guru wis kleset menglak merono mrene wis ngulat-ngulet nggih ngantuk kadang-kadang. Tapi kalau siswa kudu ngrungokke penjelasan guru bahkan 1-2 jam. Nggih. Ini saya menyampaikan ini Bu, kalau guru-guru pas rapat itu kepala sekolah pidato setengah jam saja kan sudah bosen nggih sing ngrungokke. Nah,
Demikian pula murid, ya. sebenarnya murid juga begitu. Meskipun gurunya itu secantik Bu Nani, gitu. Amin. Secantik Wiji, wonten Pak. Secantik Bu Wiji, secantik Bu Rizda, karena perempuan semua. Iya, Itu kalau ngomong terus ya tetap bosening. Maka dari itu harus menggunakan metode lebih dari satu. Metode yang mengaktifkan siswa. Wah, Kemudian Bu, yang saya tanyakan lagi, ibu-ibu perso anak-anak itu Satu dokumen itu pripun Pak? ini Bu Wiji tadi. Menurut Bu Wiji, untuk metode mengaktifkan siswa yang pernah atau mungkin sering digunakan Bu Wiji, itu metode apa? Dan jalan ceritanya bagaimana urutannya? Oh enggak, saat ini misalnya siswa mengamati tumbuh-tumbuhan ya Pak. Kita ajak pergi ke kebun, sekolah. Lalu waktu itu kan mencari tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, ya anak-anak pergi ke belakang sekolah, ke kebun lah. Kelihatannya mereka secara berkelompok asik banget Pak itu. Kayaknya iya. Ada yang mencatat, ada yang mencari tumbuhan mana yang ini berkembang biaknya dengan tunas gitu Pak. Jadi itu berarti selesai. Langkah berikutnya menapa Bu? Setelah mereka mengamati lalu membuat laporan Pak secara berkelompok. Lalu laporan itu dibacakan, setiap kelompok membacakan hasil laporannya. Itu masuk kelas lah Pak itu. Kemudian ada diberikan kesempatan tanggapan dari kelompok lain enggak Bu? Iya. Oke. Iya Pak. Gitu loh, nambahin mawon kok. Iya. Kalau ada kesempatan saling menanggapi kan berarti serba sedikit penjenengan melatih anak-anak untuk berbicara, melatih mental untuk jadi kendel, siapa tahu besok jadi Pak RT, jadi Pak Lurah, jadi Pak Camat, bahkan nanti jadi menteri, kan begitu. Kalau sejak awal nanti sudah dilatih sama Bu Wiji pandai berbicara, nah nanti keterampilan itu akan terbawa sampai mati, dan Bu Wiji berjasa gitu loh. Ya enggak hanya Bu Wiji, Bu Nani bareng, Bu Rizda juga. Iya Pak, termasuk juga Pak Arinta. Oh saya waktu dulu jadi guru, kalau sekarang sudah enggak jadi guru. Sekarang maha guru Bapak. Maha tua. Tak niki pada tes unjuk kerja yang ada di kelas 6, contohnya seperti apa Bu Nani? Saat ini Bu Nani. Unjuk kerja Pak? Contohnya? Contohnya. Misalnya materi apa, terus bentuk tesnya bagaimana? Untuk unjuk kerja contohnya materi yang kami ngajar, saya ngajar SBK nih Pak. Itu kan ada materi reklame. Berarti anak saya suruh untuk membuat contoh reklame. Nah, sesudah itu kita dikumpulkan, saya nilai yang terbaik akan dipajang di papan. Tentu saja itu unjuk kerjanya membuat reklame. Untuk Bu Nani masih. Untuk kelas 6 itu biasanya kan ada tugas prakarya membuat barang jadi. Itu kira-kira yang pernah diberikan ke siswa membuat apa Bu Nani? Yang pernah membuat itu dulu beberapa waktu yang lalu ya Pak.
niku dari lipatan koran bekas, kemudian dilipat, dibuat semacam kerajinan tangan, ngoten Pak. Boleh berupa pot atau keranjang gitu, tapi memanfaatkan koran bekas, ya atau ngoten. Berarti Bu Nani ini memberi contoh, ngajari dulu, baru anak-anak yang berkreasi. Berarti paling tidak gurunya sudah lebih pandai daripada muridnya. Insya Allah Pak. Aku kalau saya luring, kalau saya datang berkunjung, tak tes tak kon gawe tenang. Siap Bapak, siap. Kita beralih ke Bu Rizda. Bu Rizda ini kameranya geser malah nggih. Bu Rizda ini kan bu guru agama. Nggih. Bu guru agama, bagaimana cara memantau bahwa anak-anak melaksanakan ibadah tapi juga di rumah, tidak hanya di sekolah? Ada buku kendali sholat, Pak. Buku kendali. Buat dalam Google. Berarti yang melaksanakan tugas di rumah ditandatangani orang tua gitu. Kemudian untuk pembiasaan religius di sekolah itu berupa apa saja, Bu? Pembiasaan religius di sekolah untuk pembiasaan harian sebelum masuk kelas ada doa bersama di lapangan, membaca Asmaul Husna dan membaca 3 surat pendek. Di setiap hari bergantian selama 1 minggu. Kemudian setelah itu untuk waktu istirahat pertama kita isi dengan kegiatan sholat duha. Untuk duhur, kegiatan sholat duhur berjamaah. Kemudian kegiatan pembiasaan yang tahunan, peringatan hari besar Islam, Pak, sama kegiatan pesantren Ramadan. Kelihatan Bapak? Putus nyambung gitu. Nggih, nek pas putus itu pamane Bu Nani pas mencep gitu mencep terus. Gak mandek-mandek gambare. Jadi lucu. Tadi Bu Rizda pas ngelihat Bu Nani, jadi pas masih tentang bu guru agama. Untuk anak-anak misalnya anak-anak itu ada apa itu target pencapaian, misalnya sampai kelas 6 harus hafal berapa surat, begitu ada enggak? Untuk target pencapaian hafal surat itu memang belum saya targetkan secara tertulis ya Pak. Cuman minimal sudah dihafalkan setiap pagi sampai surat Ad-Duha itu sekiranya. Oh iya, ya, Tapi kalau bu gurunya sudah hafal 15 juz nggih. Keren Pak. Tapi kalau disuruh baca 15 juz gitu kan bisa. Bisa. 15 juz. Membaca kok gelar Nggih. Bu Rizda ini alumni dari UIN mana, Bu? UIN Wali Songo Semarang, Pak. Wali Songo Semarang. Oh. Iya. Di luar anu nggih, di luar materi akreditasi boleh ya? Boleh, siapa? Kenapa perempuan tidak boleh jadi naib? Aku lagi. Kristen perempuan tidak boleh jadi naib, Pak.
boleh apa tidak sebenarnya? Naib Kan itu kan rata-rata yang naib itu laki-laki. penghulu kan, yang menikahkan ya Pak. Iya. Kan tidak boleh. Linya kan harus memang laki-laki Pak. Memang harus Laki-laki. laki-laki, nggih. Karena yang berkewajiban menikahkan itu bapak kan gitu toh, bukan ibu. Nah, naib itu kenapa dia menikahkan? Karena mewakili orang tua. Mewakili Ngoten wali nggih. hakim nggih. Berarti ya pendapat saya bener, Kak. Saya hanya nyocok gitu loh. Nggih. Kalau tadi untuk tes unjuk kerja kelas 6, sekarang tes unjuk kerja mata pelajaran agama, contohnya nopo, Bu? Tes unjuk kerja mata pelajaran agama itu biasanya kita berupa praktek, Pak. Ada praktek wudhu, praktek sholat, praktek tayamum. Kemudian juga ada hilang lagi. Oh, masih, monggo terus. Membuat kaligrafi biasanya begitu, Pak. Kemudian ini untuk bertiga, silakan juru bicaranya siapa. Pada saat kita mengadakan penilaian akhir semester atau akhir tahun gitu, itu urutan penilaian sampai selesai menyerahkan nilai menapa mawon, Bu? Yuk, yang mau ngendikan siapa? Bu Nani apa Bu Wiji apa Bu Rida? Untuk proses penilaiannya, Pak. Langkah-langkah untuk menilai, mendapatkan nilai semester atau akhir tahun begitu. Yaitu untuk mendapatkan nilai akhir dalam satu semester pembelajaran, itu adalah akumulasi dari penilaian harian, baik penilaian sikap maupun penilaian pengetahuan. Kemudian ditambahkan. Maksud saya gini, Bu, langkah-langkah yang dilakukan guru sesuai dengan tugasnya itu apa saja, gitu loh. Membuat kisi-kisi seperti itu, Pak? Iya. Untuk prosesnya yang pertama adalah membuat kisi-kisi soal, Pak. Ya. Kemudian yang kedua membuat soalnya, kemudian yang ketiga membuat kunci jawaban, kemudian penskoran, pedoman untuk penskorannya. Sudah selesai. Nah, kalau ada yang tidak mencapai KKM, nanti kita akan ada remedi, Pak. Remedinya berapa kali? 1, 2, 3. Untuk remedinya? Kalau 1 kali belum mencapai, diulang 2 kali. 2 kali, Kalau 2 kali belum mencapai, diulang berkali-kali gitu. Biasanya sudah bisa mencapai KKM. Pripun Bu Wiji yang agak senior, monggo memberi solusi. Kalau ada anak sudah remedi sekali kok belum mencapai. Itu biasanya kan sebelum kita adakan remedi, itu kan kita jelaskan dulu ya Pak, mana yang sulit. Nah, biasanya itu 1 kali remedi, biasanya anak-anak sudah bisa, sudah mencapai. Berarti strateginya diberi bocoran soalnya dulu, kira-kira seperti ini. Iya, kita jelaskan soalnya beda, tapi kira-kira seperti ini. Gitu. Strategi yang bagus, gitu, soalnya di tingkat sekolah yang lain SLTA itu kadang-kadang anggere wis ping pindho ora lulus-lulus yo mengkei tugas gitu. Kasih tugas, anggere wis melaksanakan tugas ya dianggap lulus gitu. Akhirnya ya kualitasnya agak-agak ya seperti itu. Kadang-kadang golek gawean ngalor ngidul orang tua, itu yang repotnya guru pada saat sekolah itu yang seperti itu anak-anak. Dikon sinau ya rasa-rasen gitu. Dikasih tugas ya tidak mengumpulkan. Saya dulu kan pengawas SMK. STM jadi asesor SMK, tapi sekarang ditugaskan di SD, tapi enggak apa-apa, saya anggap sama gitu. Cuma saya harus menyesuaikan gitu. Nek neng SD orang untuk getak-getak bu guru gitu. Kok ndak purik kayak Bu Nani. Pak Arinta mohon izin, saya Sulika karena saya mutu lulusan. Ya, monggo silakan. Siap, Pak. Makasih, Assalamualkum. Enggak, Bu Rizda di tengah enggak apa-apa, Bu Rizda. Iya, Pak. Oke.
Kemudian Bu Rizda ini sudah PNS belum? Alhamdulillah sampun, Pak. Alhamdulillah sudah. Untuk ini kegiatan PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan di SD kira-kira bagaimana nasibnya? Atau kegiatannya misalnya gitu. Untuk kegiatan PKB-nya, Pak? Iya. Biasanya maksudnya, kan jarang sekali PKB itu diperhatikan melaksanakan tugas saja sibuk luar biasa apa itu ngurusi PKB itu misalnya keprofesian berkelanjutan itu kan misalnya membuat karya ilmiah itu toh Bu. Meskipun ada pernah yang menggagas ayo do gawe gitu. Belum Pak. Belum sampai ke sana. Padahal itu untuk semua pegawai wajib, baik itu SD, SMP, SMA, dan malah di Blora itu kalau SD malah paling sregep loh. Paling rajin untuk ngurusi PKB. Maka ada pengawas SD yang sampai 4C. Sekarang sebagian besar 4C pengawas SD di Blora itu. Saya kemarin itu 4B saja harus sampai ke Jakarta. Sekarang kan 4C kan di Jawa Tengah saja sudah cukup. Monggo, tapi tetap dipikirkan Bu Rizda kalau ada materi-materi tentang PKB, jenengan juga harus jangan tabu. Soalnya ini tugas penjenengan juga. Kalau enggak ada waktu pengelolaan PKB nanti jenengan pangkatnya tidak mundak-mundak. Itu aja. Berarti PKB masih belum serba sedikit belum tertangani. Kemudian untuk ini gerakan literasi di SD Lau, gerakan literasi seperti apa? Nyuwun penjelasan gambaran. Monggo Bu Rizda apa Bu Wiji, silahkan. Untuk gerakan literasi di SD 4 Lau, yang pertama untuk tiap kelas sudah ada pojok bacanya, Pak. Masing-masing kelas sudah dikasih pojok baca, seperti yang kemarin waktu terlihat di video. Dan yang kedua adalah melalui perpustakaan. Jadi kita memanfaatkan perpustakaan untuk menaikkan minat baca anak, gitu, Pak. Untuk mendapatkan supaya anak tertarik mereka statement itu sangat berbeda. Pak. Tiwas ngomong akeh-akeh, jenengan jebulane koyok patung. Saya nggak nyadar kalau putus. Putus lagi, Ada ndak lomba yang kira-kira bisa memberi motivasi anak-anak untuk lebih giat dalam hal literasi, misalnya lomba puisi, lomba pidato, kemudian lomba meringkas itu apa itu ya, lomba meringkas atau lomba menerangkan begitu, telling apa istilahnya kalau bahasa ada enggak? Ada Pak, ada. Itu lomba jadi apa? Di tingkat SD ada yang pertama namanya FLS 2N. Di situ ada buat cipta pantun, baca puisi, cipta syair, ada dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian di MAPSI sendiri itu juga ada yang namanya cerita Islami. Cerita Islami untuk format yang terakhir itu anak menuliskan cerita, misal salah satu kisah Nabi itu dituliskan dari awal sampai akhir, gitu Pak. Nah, untuk mendapatkan bibit-bibit anak yang potensial, caranya bagaimana? Biasanya kalau untuk itu kita lakukan seleksi keseharian, Pak. Biasanya kan keseharian kan juga ada materi itu. Nah, guru kan bisa mengambil bibit dari anak yang nilainya yang mungkin berpotensi, yang menonjol. Oke, berarti dalam hal ini tidak perlu ada lomba tingkat sekolah. Itu bibit-bibit sudah kelihatan. Oke. Kemudian non sewu, kalau seperti penjenengan itu
kalau ada yang tanya visi SD Lau menopo gitu, visi. Guru-guru sami paham mboten tentang visi SD, visi sekolah. Insyaallah nggih retos, Pak. Nggih. Napa coba visinya? Unggul dalam prestasi, kedisiplinan, keterampilan, keimanan serta ketakwaan. Nggih, leres. Betul. Unggul dalam prestasi. Nggih. Sekarang khusus untuk Bu Wiji. Untuk mencapai visi unggul berprestasi. Nggih. Niku salah satu kontribusi penjenengan. Bu Wiji ini guru kelas berapa? Kelas 3, Pak. Oh, kelas 3. Salah satu kontribusi dari Bu Guru kelas 3 misalnya memupuk di bidang menopo atau mungkin ikut meningkatkan keterampilan di bidang menopo kepada siswa. Monggo, Bu. Untuk kelas 3 ya, Pak, kan terutama itu saya usaha supaya anak-anak itu lancar membaca dulu, Pak. Yang pertama, karena kelas 3 itu kebanyakan bacanya itu masih lancar. Nah, itu saya usahakan dulu, Pak, supaya mereka itu bisa membaca lancar. Ya, dan untuk yang kalau sudah membaca lancar kan anak-anak bisa memahami berbagai macam soal ya, Pak ya. Nah, selain itu untuk matematika ya, Pak, terutama yang kebanyakan itu jadi momok buat anak-anak, itu saya usahakan mereka itu paham betul tentang perkalian, Pak. Berikutnya. Jadi anak-anak biasanya merasa kesulitan di tingkat kelas berikutnya itu karena mereka belum paham betul tentang perkalian. Nah, itu saya usahakan, Pak. Misalnya anak-anak bisa pagi itu akan tanya jawab dengan kalian tentang kalian 4 misalnya, Pak. Caranya belajar ya, Pak, karena sejak pagi guru mau tanya tentang perkalian 4 itu, Pak. Jadi untuk membacanya saya usahakan supaya mereka lancar dulu, dan untuk matematika titik berat saya pada perkalian, Pak. Berarti memang itu sudah tepat sekali, Bu. Matematika dan membaca itu merupakan dasar dari semua mata pelajaran. Kelihatannya begitu. Jadi basicnya jenengan perdalam dulu, baru nanti di kelas 4, 5, 6 dicari anak ini cenderung ke arah keterampilan yang mana gitu. Berarti kelas 1, 2, 3 kelas termasuk kelas rendah ya. Kelas 3 saja belum lancar, apalagi kelas 1 ya. Waktu kelas 1 kadang-kadang masih ada yang belum bisa membaca. Insya Allah kalau sudah mau semester 1 sudah selesai, ini sudah lancar, Pak, insya Allah. Untuk ini, nah ini keterlibatan guru di bidang penyusunan program. Putus lagi. Boten, Pak. Boten? Boten, lancar. Oh, kok meneng wae. Masih mendengarkan jenengan. Lancar, Pak. Partisipasi guru di bidang penyusunan program. Kalau awal tahun SD Lau kan mengadakan rapat. Bagian tugas. Niki baru putus, Pak. Putus lagi. Dapat mati ini. Halo, sampun, Pak. Bu, kula nyuwun panjenengan ngendikan rapat awal tahun itu isinya apa saja biasanya begitu. Untuk rapat awal tahun yang diselenggarakan sebelum memasuki tahun ajaran baru, yang pertama adalah terkait pembagian tugas guru mengajar dan tugas tambahan, Pak. Dan yang kedua adalah pembuatan program kerja untuk
1 tahun ke depan program sekolah. Sekolah, nggih. Untuk guru-guru berarti diajak berembuk. Semua guru sini dilibatkan, Pak, termasuk komite sekolah juga dilibatkan untuk pembahasan program. Lah, sebelum membahas program, ada enggak hasil evaluasi program tahun kemarin? Untuk itu memang harus ada, Pak. Jadi penyusunan program untuk 1 tahun ke depan kan melihat evaluasi dari program kemarin, mana yang memang harus ditingkatkan. Jangan bilang harus ada. Yang saya tanya Pak, itu di SD Lau ada enggak? Oh gitu. Pak, ada. Itu yang jenengan ngendikake kan yang normatif. Iya. Ilmu perguruan tinggi. Yang saya tanya itu fakta di lapangan, menyusun program itu sudah evaluasi program kemarin apa dereng? Nek dereng yo ini masukan, berarti sebelum ada evaluasi program yang kemarin ya tidak membuat program baru. Iya, Pak. Sampun, Pak. Sampun ada. Sudah ada. Sudah. Berarti ada berkas untuk evaluasinya. Evaluasi RKS niku nggih, Pak. RKS, rencana kerja sekolah. Sambung. Betul napa-napa Bu, niki nyambung malih. Nggih, Pak. Memang risikonya daring nggih ngeten iki. Kadang putusnya setengah jam ya tak tinggal ngopi. Ngeten. Untuk apa itu evaluasi program yang kemarin itu ada 2 cara, Bu. Cara yang pertama itu menggunakan evaluasi diri sekolah. EDS istilahnya. Kemudian cara yang kedua, program yang kemarin itu langsung bagian kanannya ditambah kolom. Bagian kanan ditambah kolom, 3 kolom. Kolom pertama tercapai berapa persen? Kolom kedua sebabnya menopo, kan begitu. Niki sampun wonten kok, Pak. Di RKS kami. Untuk hasil program tahun sebelumnya, jenis kegiatan, target, pencapaian, kendala, sama tindak lanjut. Oh, berarti sudah ada. Itu tahun berapa itu? Ini tahun 2021-2022. 2021-2022. Oh, berarti program yang kemarin itu nggih? Oke, berarti sudah ada. Nah, nanti kan dari tadi kan saya tidak usah ngomong. Sudah ada. Nggih. Terus ini masalah visi dan misi. Visi dan misi itu dibuat tahun berapa? Itu kalau yang sudah lama Bu Nani tadi nggih 8 tahun di sini. Nek Bu Rizda baru 3 tahun loh kita 2019, Pak. Nah, iya 3 tahun. Kamu jenengan lahir saja saya tahu kok. Pak. Kan ada tanggal lahirnya kan begitu. Nenggon nip itu kan kelihatan. Tadi yang saya tanyakan visi misi sekolah itu dibuat tahun berapa dan sudah berubah berapa kali? Kalau pas Nenek Bu Wiji sudah berapa tahun di Lau? Sudah lama. Nggih. Ini pertanyaannya kepada Bu Wiji saja. Visi SD Lau yang tadi apa itu unggul tadi, prestasi unggul di dalam prestasi itu dibuat sudah berapa tahun dan berapa kali ada perubahan? Seingatnya saja, kalau sudah lama. Yang sekarang itu revisi tahun 2019, Pak. Revisi pada saat Bu Lin Wilujeng itu. Pak Lin. Iya. Itu Pak toh.
Pak, nggih, Ya, Bapak Lin Wilujeng. Oh, ngerti kubu kok itu. Bapak niku, Pak. Gini kan saya bacanya Lin Wilujeng diganti Bu Susanti. Bu Susanti jadi pengawas diganti dengan Pak Warto, kan gitu. Nanti Pak Warto pensiun diganti Bu Wiji. Lah saya juga pensiunnya sami Oh, Pak bareng. Pak Warto. Sarang mangke. Kirang pinten? Kira 2 tahun 6 bulan. Mandek. Halo, Bu Wiji masih 2,5 tahun mendaftar gitu, 2,5 tahun. Tapi kalau ngendikan jangan pernah pakai tinggal. Nek tinggal 2 tahun 6 bulan itu nanti menurunkan semangat. Masih ya. Saya masih 2,5 tahun. Sehingga saya harus meninggalkan kesan yang paling baik. Kerja ya tambah semangat, gitu, disiplin ya juga ditambahi supaya nanti menjadi apa nek carane Bu Rizda niku husnul khotimah pensiunnya gitu. Pensiun lho nggih niki. Kan ada pensiunnya tidak husnul khotimah seperti Ferdi Sambo itu kan itu tidak husnul khotimah itu. Nggih, untuk Bu Rizda dan Bu Wiji saya minta waktu istirahat 15 menit, nggih.